Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan derajat manusia dibandingkan dengan malaikat, di mana Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan siapa-siapa saja sebenarnya yang dianggap memang memiliki derajat yang lebih tinggi dan kenapa malaikat dianggap memiliki derajat yang lebih rendah. Bagaimana kondisi ini tercipta, Hazrat Masih Maud Salam menyampaikannya dengan sangat baik dan akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita, Bapak Abdul Basit. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Pak, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan derajat manusia dibandingkan dengan malaikat. Ya. Silahkan Bapak memulai pemaparan yang... Iya, supaya lebih jelas kita akan langsung saja membaca satu kutipan dari buku Tauzi Maram yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau menyatakan, patut diingat bahwa dalam syariah Islam tidak ada dikatakan kalau malaikat khusus derajatnya lebih tinggi dari orang khusus tertentu. Bahkan dinyatakan bahwa manusia khusus tersebut derajatnya lebih tinggi dibanding malaikat. Fungsi para malaikat sebagai perantara dalam sistem fisikal dan spiritual tidak menunjukkan keunggulan mereka. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, mereka itu diberi tugas dengan fungsi sebagai pelayan, sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 34. Wasakhara lakumus syamsa wal qamar. Dia telah menundukkan matahari dan bulan agar mengabdi kepada kamu. Selanjutnya beliau mengatakan, seorang opas pos menyampaikan surat dari seorang raja kepada seorang gubernur. Tidak berarti bahwa opas pos yang menjadi mediasi di antara keduanya lalu menjadi lebih tinggi derajatnya dari gubernur tersebut. Keadaan yang sama dengan perantara yang bertugas menyampaikan rancangan Sang Maha Kuasa dalam sistem fisikal dan spiritual kepada bumi. Allah yang Maha Agung telah menjelaskan di beberapa tempat dalam Al-Quran bahwa apapun yang telah diciptakan di langit dan di bumi adalah bagi kemaslahatan manusia, di mana manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari semuanya dan dilayani oleh semuanya itu sebagaimana dinyatakan ayat yang tadi, wasakhara lakumus syamsa wal qamar daibain. Dia telah menundukkan matahari dan bulan agar menjadi mengabdi kepadamu, kedua-duanya menjalankan tugasnya dengan tetap dan teratur. Di sini secara khusus Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa derajat manusia yang khusus juga ya akan lebih tinggi dari malaikat yang khusus. Jadi tidak dinyatakan secara umumnya, ya. Makanya di awal dikatakan bahwa ini manusia khusus, ya, derajatnya lebih tinggi, ya. Logikanya adalah karena malaikat ini tidak diberi kemampuan untuk membangkang atau untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam fitratnya itu yang ada adalah taat dan patuh. Nah, manusia ini hanya di antara sekian makhluk Tuhan, hanya manusia yang diberi kemampuan, diberi kapasitas untuk menerima dan menolak perintah Tuhan. Oleh karena itu tantangannya sangat besar, lebih besar dibanding dengan orang yang tidak atau makhluk yang tidak punya kemampuan untuk menentang.
Nah, dari sisi ini maka dalam selanjutnya nanti diterangkan lagi oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa dari sisi ini kalau manusia-manusia khusus ini yang sudah dicerahkan kalbunya ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini bisa melebihi derajat malaikat ini. Yang jelas sebagaimana di dalam ketika Mi'raj Rasulullah SAW melewati tahapan-tahapan kan, sampai malaikat Jibril pun dalam batas tertentu tidak sanggup lagi untuk naik. Ya, ini hanya tentang kedudukan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini katakan juga dalam ayat surat Shad ayat 72-75 yang selanjutnya mengatakan di tempat lain dikemukakan isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyara min tin wa idza sawaituhu fa nafakhtu fi min ruhi fa faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Ya. Ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat. Dan demikian apabila telah kubentuk dia hingga jadi sempurna dan telah kutiupkan rohku ke dalamnya, maka sungkurkanlah dirimu tunduk kepadanya. Maka para malaikat pun bersujudlah mereka semua bersama-sama kecuali iblis. Ya, tidak, ia bersita kabur dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi di sini sudah jelas bagaimana malaikat diperintahkan untuk mengabdi dan jalankan perintahnya untuk memenuhi semua ya keperluan bagi berkembangnya fisat manusia itu, ya, kemampuan manusia itu. Jadi sebagaimana di awal disebutkan bahwa malaikat itu adalah perantara atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan perintah Tuhan, ya, baik di alam fisikal ini dan juga alam kerohanian. Dia yang sebagai alat atau makhluk yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol semua alam ini untuk bergerak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya ya bagaimana diciptakan manusia dan mereka terutama bagi orang-orang khusus seperti para wali, para nabi ya bagaimana sehingga tujuan diutusnya utusan-utusan itu tercapai ya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyempurnakan semua perintahnya itu ya untuk memenuhi keperluan, memenuhi sampai utusan Allah Ta'ala itu menyelesaikan tugasnya ini. Baik Pak, pas bagian awal yang telah Bapak sampaikan bahwa tidak semua jenis manusia dalam hal ini memiliki derajat yang lebih tinggi dari malaikat. Hanya di spesifik beliau menyebutkan adalah orang-orang khusus tertentu. Ya. Artinya tidak semuanya, tidak berlaku pada semua ada manusia. yang perintah, ada yang kaidah umum ya. Karena manusia sejatinya begitu ya, artinya diberi kelebihan ya, yang tadi disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dan Allah Ta'ala memberikan kemampuan untuk menolak dan menerima. Nah, ketika seorang manusia ini selamanya membantah, membangkang dan tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka kedudukan jauh lebih hina daripada semuanya ini. Ya, asfala safilin disebutkan. Tapi kalau dia ya dengan berbagai hambatannya itu, ya karena dalam diri manusia itu ada sifat untuk membangkang, kemampuan untuk membangkang. Kalau itu bisa dia lawan dan kemudian dia mengatasinya dan betul-betul mengabdi dan taat kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga semua keinginannya, pengorbanannya, salatnya, semua demi Allah Ta'ala, maka dia akan mencapai derajat jauh lebih tinggi daripada malaikat. Ya, makanya dikatakan yang khusus yang
itu tadi bahwa bila manusia mempergunakan semua kapasitas dan kemampuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, nah itu makanya dia akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Tapi yang jelas ya, karena di awal fungsi malaikat itu adalah untuk membantu mengatur semua ya, menjadi aparat Allah Ta'ala untuk mengontrol dan mengawasi semua alam ini, maka dari satu sisi ya mereka menjadi abdi daripada manusia ini. Ya. Kemudian Pak, tadi disampaikan berkenaan dengan orang-orang khusus tertentu. Sebenarnya apa yang menjadikan mereka dalam hal ini lebih tinggi dari malaikat, mungkin lebih kepada sifat dan kriteria, dan mengapa mereka bisa memiliki derajat yang lebih tinggi? Dan apakah terbatas kepada nabi-nabi dan utusan Tuhan, Pak? Yang jelas itu tentu saja tadi juga sudah disinggung secara jelas bahwa ketika orang-orang yang khusus ini ya, dengan segala daya upayanya dan mempergunakan kapasitasnya, menggunakan kemampuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, ya, maka Allah Ta'ala juga mengurniakan derajat yang tinggi ini. Karena seperti begini, seperti orang ya berjalan atau berenang di arus sungai. Kalau yang sejalan mah sesuai dengan itu kan mudah, nggak menggerakkan tangan dan kakinya pun dia akan ke bawah. Dibanding dengan orang yang menentang arus. Kalau dia sampai dan bisa sampai ke tujuannya kan itu upayanya luar biasa. Nah tentu saja ya inilah kalau kita bisa analogkan ya, orang yang berusaha menjalankan perintah Allah Ta'ala semuanya dan menolak semua kemampuannya untuk membantah itu ya, mematikan itu semuanya itu, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan derajat yang lebih tinggi. Ya kan itu dalam berbagai ayat Al-Quran menerangkan tentang hal itu. Misalnya di sini selanjutnya kelanjutan dari yang tadi mengenai sujudnya malaikat. Perintah kepada para malaikat untuk bersujud ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa ketika Adam diwujudkan. Kejadian ini merupakan perintah terpisah yang menyatakan bahwa jika manusia telah mencapai derajatnya sebagai manusia seutuhnya dan telah mencapai keseimbangan di mana ruh Allah yang Maha Kuasa telah bermukim di dalam dirinya, para malaikat tersebut agar bersujud di hadapan manusia sempurna seperti itu. Dengan kata lain, para malaikat diperintahkan untuk turun kepada manusia tersebut dengan membawa nur ilahi dan membawakan berkat-berkat kepadanya. Hal ini merupakan indikasi dari kaidah abadi yang ditegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan hamba-hamba pilihannya. Bila tiap orang yang telah berhasil mencapai keseimbangan spiritual di suatu zaman karena ruh ilahi telah bermukim di dalam dirinya, dengan pengertian bahwa manusia tersebut telah melepaskan egonya dan mencapai derajat keabadian bersama Tuhannya, itu fanafilah lah ya. Maka para malaikat akan turun kepada yang bersangkutan secara khusus. Ya, walaupun ketika manusia tersebut di awal pencariannya sudah juga dibantu oleh para malaikat, namun turunnya malaikat setelah yang bersangkutan mencapai tingkat kesempurnaan akan bersifat demikian sempurna dan lengkap seperti mereka itu bersujud kepadanya. Persujudan mengindikasikan bahwa malaikat itu tidak lebih luhur dibanding seorang manusia sempurna. Bahkan seperti para hamba raja, mereka itu menghormati manusia sempurna tersebut dengan cara bersujud di hadapannya. Ya. Jadi ini dia secara khusus ya diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ada di dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa memang semua diciptakan untuk mengabdi kepada manusia. Ya, memang semua di awalnya memang jadi kan malaikat juga berperingkat. Ya, ada yang menjalankan tugas-tugas kecil, ada yang lebih besar sesuai dengan kapasitas dari benda-benda yang diciptakan Tuhan itu.
ya, bumi, ya matahari, apa semua itu. Begitu juga di alam kerohanian. Jadi sesuai dengan besarnya kapasitas atau besarnya derajat manusia itu, begitu juga yang ditugaskan malaikat untuk mengabdinya itu. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa dari keadaan yang lebih tinggi itu, ya, ketika manusia yang telah memperjuangkan dirinya dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan itu secara khusus disebutkan oleh Masih Maud yang telah di sini dikatakan bahwa setelah mencapai keseimbangan spiritual, ya, di satu zaman, ya, jadi memang tidak selamanya, karena ruh ilahi telah bermukim di dalam dirinya dengan pengertian bahwa manusia tersebut telah melepaskan egonya dan mencapai derajat keabadian bersama Tuhan. Jadi orang-orang yang khusus yang fana fillah, ya, bagaimana digambarkan tentang derajat Rasulullah SAW, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupnya, matinya, pengorbanannya, apa semua untuk Allah Ta'ala. Jadi orang yang sedemikian ini, maka Allah Ta'ala juga menugaskan malaikat secara khusus, ya. Makanya di situ dikatakan bahwa secara khusus malaikat turun membawa nur, ya, kepada pribadi-pribadi khusus seperti itu, ya. Jadi sini walaupun ketika manusia tersebut di awal pencahariannya sudah juga dibantu oleh para malaikat, ya, tahap awal pun, ya, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan itu juga artinya ke arah situ juga. Barang siapa yang berjihad, ya, berjihad artinya berjuang dengan mengerahkan segala kemampuannya, ya, untuk mencari Tuhan, maka kami akan tunjukkan jalannya. Nah, ini juga di sini, walaupun ketika manusia tersebut di awal pencahariannya sudah juga dibantu oleh para malaikat, namun turunnya malaikat setelah yang bersangkutan mencapai tingkat kesempurnaan akan bersifat demikian sempurna dan lengkap seperti mereka itu bersujud kepadanya ini. Tingkatannya juga lain. Jadi seperti di tempat lain, dan itu kan bentuk manifestasi Allah Ta'ala. Kalau kita baca di dalam Kistinu, ya, atau di dalam buku yang lain, Allah Ta'ala itu akan menampakkan, menzahirkan, bermanifestasi, bermazhar kepada manusia seberapa dia maju di dalam ketakwaannya. Ya, dekat tapi jauh, ya, jauh tapi dekat. Jadi setiap ada perubahan di dalam diri manusia itu juga akan terjadi perubahan di dalam penzahiran Allah Ta'ala terhadapnya ini. Bukan artinya Allah Ta'ala yang berubah-ubah, tapi sesuai dengan kemajuan keadaan kerohanian manusia itu. Nah, itulah jadi bagaimana Allah Ta'ala manifestasikan dirinya itu. Ya, seperti dengan kata yang lain, Masih Maud pernah mengatakan bahwa seperti cahaya matahari jatuh di atas dinding. Semakin dinding itu bersih, maka pantulannya pun semakin terang dibanding dengan dinding yang kusam atau gelap. Nah, itu jadi inilah falsafah daripada pengertian hakiki sujud kepada manusia ini. Ya, jadi semakin sempurna manusia itu, semakin dia cemerlang dia kerohaniannya, maka sebegitu juga dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Ya, secara khusus perlakuan Allah Ta'ala melalui malaikatnya itu terhadap hamba khusus itu. Artinya memang sujud malaikat bukan artian dalam berupa fisik, di mana sujud malaikat bersujud kepada manusia, tidak berarti, ya? Ya, tidak dalam pengertian sujud seperti kepada manusia kan. Di sini makanya aturan patuh dan taat, ya. Di sini jadi jangan dianggap malaikat itu seperti punya jisim seperti kita kan. Sujudnya tidak begitu, ya. Kemudian Pak, tadi disampaikan bahwa para malaikat ini bersujud kepada orang-orang yang telah sempurna, insan kamil, insan kamil. Kemudian
dan sujud mereka tidak bisa kita maknai secara harfiah. Secara harfiah Iya. artinya memang hanya berupa dukungan-dukungan, pertolongan. Hmm. Dan bagi mereka misalkan Pak yang belum menjadi insan kamil, apakah pertolongan-pertolongan malaikat tampak dan zahir kepada mereka juga? Ya tentu saja selama manusia itu berusaha untuk mendekatkan diri ya kepada Allah Ta'ala, ya, seberapa fananya seseorang itu, sebegitu juga tampilannya, penzahirannya malaikat kepada dia atau melalui Allah Ta'ala kepada dia ini. Makanya tadi sebutkan, jadi seberapa perubahan yang ada dalam diri manusia, ya, maka sebegitu juga nampak Allah Ta'ala bagi dirinya. Kan begitu. Nah, menyesuaikan keadaan itu, keadaan diri kita ya. Nah, oleh karena itu, disitulah yang selamanya kita harus berjuang ini. Karena bukan Allah Ta'ala yang berubah-ubah, tetapi di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, dalam setiap saat atau setiap hari Allah Ta'ala berubah penampilannya. Ya itu artinya apa? Artinya ya tergantung kepada seberapa jauh perubahan yang ada dalam diri manusia ini secara spiritual. Nah itulah yang dikatakan di sini bahwa sebegitu juga kemudian nanti malaikat membawa nur ya kepada dirinya itu. Baik, Pak, silakan memberikan kesimpulan untuk mengakhiri episode kita pada kali ini, Pak. Ya, di dalam episode ini diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa bila manusia yang diberi kemampuan dan kapasitas ya, dan pergunakan semua kemampuan yang dianugerahkan Allah Ta'ala itu untuk memfanakan dirinya ya, di dalam lautan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka malaikat akan diperintahkan untuk bersujud ya, untuk mengabdi dan menyampaikan nur-nur ilahi kepadanya ini. Inilah yang pengertian hakiki ya sujudnya, pengertian hakiki sujud ya malaikat kepada manusia. Dan memang secara amnya diterangkan bahwa segala apa yang ada di langit di bumi ini dijadikan untuk menyembah atau mengabdi kepada orang-orang yang khusus ya, dan tentu saja kepada yang umum juga. Tapi di sini seberapa jauh kemajuan kerohanian yang dicapai oleh manusia, sebegitu juga Allah Ta'ala menzahirkannya ya, melalui perantaran malaikat wujudnya ini. Maka dari satu sisi manusia yang khusus seperti itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada malaikat itu. Baik pemirsa, kita telah sampai kepada penghujung acara. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.